Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teriring doa bagi yang menonton video ini ataupun yang tidak menonton video ini, saya doakan 2025 umroh beserta keluarga dan mengumrohkan berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada video berikut ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa beda hipnotis dan hipnos dan gendam. Saya ulangi, perbedaan hipnotis dan gendam. Hipnotis itu permainan kata-kata, permainan komunikasi, permainan pengulangan, permainan pada intinya memposisikan bagaimana metode teknik memposisikan gelombang otak manusia itu dari alfa ke theta. Maka saya awali salam alfa theta, salam kesuksesan. Karena sukses itu harus diawali dengan pemrograman pikiran bawah sadar. Oke sahabat, hipnotis tidak ada mistik, hipnotis tanpa paksaan. Ingat, tanpa paksaan. Jadi harus tumbuh atau keinginan yang bersangkutan, klien yang bersangkutan. Saya contohkan hipnoterapi. Pasien, kalau pasien itu sebutan untuk dokter ya, kalau ini tidak, klien lah ya. Klien itu menginginkan untuk diterapi tanpa paksaan. Jadi seorang yang penghipnotis tidak sama sekali menguasai kliennya, menguasai pasiennya, tidak sama sekali. Karena tidak bisa menguasai orang lain ya. Kalau gendam tentu menggunakan mistik, magic yang diamalkan dan terpatri di kalbunya ya. Oke, mudah-mudahan paham sampai di sini. Jadi kalau yang tertipu di lapangan, di masyarakat banyak tertipu dan mengatakan itu terhipnotis, bukan. Kena hipnotis ya, atau korban hipnotis, itu bukan ya. Itu hanyalah kebodohan orang itu dan mengkambing hitamkan hipnotis agar tertutup bodohnya. Oke. Karena hipnotis itu mengkondisikan gelombang alfa ke theta. Tanpa itu tidak akan mungkin. Pak, bagaimana kalau yang spontanitas tidur? Itu kan sudah dikondisikan antara klien dan penghipnotis. Sudah dikondisikan. Penghipnotis tentu paham yang mana yang sugestisitasnya tinggi. Jadi dia memilih yang itu. Dan saya tegaskan berdasarkan ilmu yang saya dapat terkait dengan hipnotis. Hipnotis itu bukan tidur, tidak identik dengan tidur ya. Saya contohkan sholat. Kalau agama Islam atau agama lain mungkin ibadah, dia akan terpengaruh dalam kondisi khusyuk, fokus, hening, nyaman. Itulah yang namanya kondisi alfa. Tinggal meningkatkan lagi ke theta. Nah, sekarang saya contohkan sholat tadi. Sholat itu adalah kondisi terhipnosis ya, hipnosis ya. Kondisi terhipnosis. Tidur nggak orang sholat? Tidak kan? Nah itu. Sekarang orang meditasi, tidur nggak orang meditasi? Meditasi itu tidak.
dia sadar kalau dia ada bahaya, dia melompat. Nah, itu menunjukkan bahwa itu. Bagaimana Pak kalau yang di apa, orang yang atraksi, ya itu kan dikondisikan ya, apalagi dibayar, mau saja kan, dikondisikan. Artinya tidak identik tidur ya. Kemudian orang yang rileks, ya orang rileks itu salah satunya fokus rileks, mengkondisikan ketenangan hati, pikiran, rileks ya, pejam, tapi bukan tidur. Dia memejamkan mata, tenang, mendengar perintah ataupun arahan ataupun sugesti dari juru hipnotisnya. Oke. Hipnotis itu banyak terapannya. Kemarin saya jelaskan hipnosis dan hipnotis. Hipnotis itu orangnya dan hipnosis itu ilmunya. Terapannya apa saja? Hipnoterapi untuk terapi, hipnoparenting untuk mendidik anak. Bagaimana kita mendidik anak yang nakal, yang ompol, yang sulit diatur, itu kan, dan lain sebagainya. Kemudian hypnobirthing, melahirkan dengan nyaman. Hypnodiet untuk diet, merubah karakter. Hypnoforensik biasanya digunakan oleh penyidik polisi. Hypno teaching untuk guru, atau kita ngomong di depan yang suka gugupan, takut, atau fobia yang lain, atau suka cemas muncul dengan sendirinya, gelisah. Ini semua ulah dari pikiran dan perasaan. Inilah yang harus diatur dan diupdate ulang kalau terjadi seperti itu. Bagaimana untuk pemberdayaan diri? Hipno sukses, hipno sport, olahraga, hipno apalagi, hipno belajar, bahkan untuk menghafal Al-Quran pun gunakan hipnosis. Oke, semoga paham sampai di sini. Mohon maaf jika salah hilaf. Ya, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi karena saya diamanahi dan belajar ilmu hipnosis di IHC, Indonesian Hypnosis Center, itu ngetop, alumninya ribuan sudah. Oke, dan terdaftar di internasional, bukan lagi nasional. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika salah hilaf. Salam buat guru-guru saya, salam buat master-master saya, salam buat siapapun yang berperan dalam diri saya, terkhusus orang tua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.